Tapi apa sih yang lu rasain kemarin pas lawan Andi Cobra? Nervous anjir, gue nervous banget, sumpah. Bagus. Itu gue titik paling nervous yang ada di hidup. Kalau ngebayangin sampai sekarang masih nervous. Gue bahkan nggak sadar kalau gue tuh di Bion anjir. Apa lu mau ngomong apa? Gue malu pak ngomong sama siapa-siapa pak. Kenapa tuh ngeluarin bola? Stress ball. Oh stres bola, stres. Ya, biar gak nervous. Lu kenapa sih nervous? Orang biasa juga lu ini mencelak-mencelok. Weight 57 kilogram, standing 175 centimeters tall. This is Indonesia, Malaysia, beyond. Chavez, not yet ICB national champion of the world. Rajadin, JD, Putra Batara. Selamat, kau dapat belt. Belt. Nakula senang banget gue kalah cok. Semua senang lo kalah. Semua pendukung Andi Cobra. Oh berarti di sini episode ngata-ngatain gue doang. Enggak. Gimana perasaannya 6 hari? Gue udah riset ya di seluruh Indonesia nih cuman ada 2 doang orang yang bisa survive tersengat bisa King Cobra. Yang pertama Panji Petualang, 2 Jaden Putra Batra. Kita bisa lihat sekarang dia jadi cyborg. Ini buat apa ya ini? Ini buat tangan. Kenapa tangannya? Pecah. Damn. Pecah. Kenapa bisa pecah? Karena bisa di Cobra. Karena bisa di Cobra. Karena bisa Cobra. Oh my god. Yang ini? Yang ini copot. Ya ampun. Gimana perasaannya setelah Beyond Combat Showbiz Lema perebutan ICB terkeras di seluruh dunia lu? Tapi menurut lu Michael Baker bilang begitu. Michael Baker yang bilang? Iya. Menurut lu? Bener keras. Real. Kalau dua-duanya sehat sampai akhir tuh seru banget. Seru banget. Oke. Kok gitu? Kok lemes? Tapi ke deliver kan? Ke deliver apanya? Maksudnya cara penyampaian, gorengannya, terus dan fight-nya juga deliver dengan rapi. Mana gak ada Sachobi Sashab. Ngomong dong. Ngomong. Menurut gua dia cuma orang yang mau ikut-ikutan doang. Itu mana ya? Kalau sorry oleh. Kok gak ada? Kok gak Sorry, ada? Oleh. Itu cuma janji doang. Janji apa? Waktu itu kan gue pernah janji sama gue pengen jadi McGregor di Beyond 4. Oh. Gue aslinya gak gitu orangnya. Dah, gue aslinya baik orangnya los. Gua kalau dari kecil tinju, dari umur 9 tinju gua udah jadi Floyd Mayweather. Strip, Jaden Putra Batra. Fakta. Fakta. Iyalah. Grogi apa gimana mas? Gak tahu habis kalah jadi insecurean kenapa ya? Gak apa-apa, ini kan masih 6 hari. Masih terbawa. Jadi PD-nya tuh menurun gitu. Menurut lu kenapa itu? Gak tahu, belum pernah kalah. Baru sekali. Ya itu normal lah, namanya manusia kan begitu. Semua perasaannya harus dinikmatin. Cuman kan menang atau kalah, untung atau rugi. Kalau kita sebagai manusia nggak mau rugi. Gimana caranya nggak mau rugi? Semuanya dipelajarin. Dari menang, kalah itu tuh semua jadi momen hidup yang nggak pernah bisa ditiru orang gitu loh. Tapi gue lebih ngerasa di bless sih karena gue kalah. Di blast via WhatsApp. Itu di blast. Gue ngerasa di apa ya? Diberkati. Bahasa Kristennya diberkati. Puji Tuhan. Jadi gue ngerasa lebih diberkati kalau gue kalah gitu Karena gue menang. Karena mungkin kalau gue menang, gue bakal jadi yang sombong kali ya, yang star syndrome kali. Karena gue udah menyiapkan kata-kata yang sangat tengil ketika gue menang. Coba ulang. Coba di sini. Kan udah pasti nggak keluar. Nanti gue dibully loh. Udah pasti nggak keluar nih. Andi Cobra udah ceritanya udah. Sialan. Abi kalah wae. Dia bilang gitu terus. Nangkep wae. Jadi udah. ICB ini gimana? Lu mau ngomong apa? Sih pasti. Gue udah memendam tuh selama 6 bulan ya. 6 bulan gue dibully, gue memendam. Anjir malam-malam gue pikir gue bakal ngomong apa nih kalau gue menang nih. Semua udah gue pikirin. Terus
Lu mau ngomong apa? Jangan gue dibully lagi, Cok. Enggak. Tapi emang lu takut dibully ya? Siapa yang gak tahu dibully, Pak? Lu bayangin Gimana? ada mak gue kesel banget sama kan kita netizen. tahu. Sama netizen. Mak Kenapa gue kesel? jadi musuh netizen juga sekarang. Enggak, itu mah kan namanya saling mendukung gitu. Maksudnya ada yang dukung Adi Cobra, ada yang dukung Jaden. Supporter nomor satunya Jaden Putra Batra kan Ibu Yuli. Betul. Sadot Yuli Anggraini. Yuli Anggraini. Ya, iya. Lord of Lord- the Yuli. Lord 1. Lord 1, Lord 2. Lord 2 dia juga Lord 1 part 2. Oh. Nomornya ada 2 soalnya nomor teleponnya. Kan gue namainnya Lord 1 part 2. Mau ngomong apa? Itu tengil banget loh, jangan los. Ya udah nggak apa-apa, kan berarti lu nggak akan tengil gitu lagi apa? Nanti kalau menang mau tengil begitu. Enggak tengil. Tapi Kayak kan memang nggak tahu aslinya ya. tengil. Gue kenal lu dari lu mau umur 17 tahun. Karena membalaskan dendam aja, membalaskan amarah. Padahal kan Andi Cobra nggak bikin lu mendendam. Lu mendendam apa atas Bukan Andi Andi Cobranya. Siapa? Netizen. Netizen. Gue tuh jarang sekali menjadi musuh netizen. Semenjak gue mengkalat ICB. ICB. itu titik gue menjadi musuh-musuh netizen. Bukannya dapat ICB malah dapat IGD. ICU. ICU. Tapi nggak masuk ICU. Itu IGD ya? IGD. Udahlah jangan ngomong Iya, ngomong apa? Emang separah apa sih? Ntar di-cut dah kalau Ya, parah. misalnya nih yang sopannya aja ya, Iya. sopannya. Kayak gue mau bakal ngomong. Apalagi kan ada Michael Baker tuh. Iya, Gue Michael pasti Baker ngomong pakai bahasa Inggris dong. Di segini lagi tingginya kan. What now? Anjing, ada gitu-gituan ya. What now? Apa sekarang? Oh. Gua Saya kayak Inggris. gini gua. Oh lu kayak gini. Pokoknya gue mau tengil banget dah. Terus gue mau ngomong, you hate on me cause I'm pretty and shit. Man, that's fucked up. Kayak Rian Garcia. Tuh kan Gak malu, Cok. Mama keluar dulu. Tapi jujur, lu menganggap Andi Cobra itu pantas menang gak sebagai lawannya? Pantes. Ya intinya gini, maksudnya apapun yang terjadi, gue ngerasa itu tuh adalah udah yang diatur sama Allah. Ya. Jadi memang gue harus belajar dulu, dan gue juga harus harus ada proses kerak bottom dulu buat gue nanti bisa jadi. Jangan menang dulu, jangan menang terus ya. Gitu. Sombong gak sih kamu kalau menang? Sombong kayaknya gue kalau menang sih. Sombongnya gimana? Nggak tahu, What kayak now? gue tengil aja maksudnya. You hate me because I'm pretty and shit. That's fucked up. Sajo bisa jam. Ya pokoknya gitulah, gue bakal sombong. Apalagi kan rezeki kan akhir-akhir ini lagi oke banget nih. Puji Tuhan. Gue udah meredam rasa sombong itu, udah meredam banget. Terus nanti kalau misalnya dapet ICB, nggak tahu gue bisa meredam apa enggak. Takut sombong kali ya, makanya gue disuruh belajar dulu. Tapi emang Andi Cobra juga berjuang banget demi itu ke 57 Ya, gua- kilogram. Well deserve sih buat Andi Cobra sebenarnya. Untuk personal gue sama dia sebenarnya nggak ada masalah, karena dari awal pun gue senang ketemu dia gitu, karena kan Lawan yang pantas. pukulan terkuat di bumi itu kan gue udah pukulan terkuat di bumi berapa ya? Itu pertama kali ketemu dia gue seneng Pukulan banget. terkuat di bumi All Star. Yang live kan? Gue seneng banget kalau ada orang tuh yang ngomongnya tuh pakai ada logat Sundanya gitu, gue tuh seneng. Karena Punten A. Gitu. Terus kalau ketemu Redo Rocky juga gue seneng banget ya. Ketemu Redo Rocky tuh ya A. alasannya Karena gue orang Sunda juga bos. oh USA ya. Orang Sunda asli. USA orang Sunda asli. Iya begitu. Jadi menurut lu gue tau lah mimpi lu dapet ICB gitu ya. Sampai lu call out di atas ring. Menurut lu one day lu bakal dapet gak? Dapat. Gimana caranya? Ya fight terus. Kalau kata-kata amannya ikutin promotor aja. Kalau yang gak aman? Kalau yang nggak aman ya fight kolot-kolot orang buat ICB gitu. Rematch Andi Cobra. Ya nggak tahu lah. Yes. Nggak, biarin dia punya waktu dulu buat sama ICB-nya. Maksudnya biar dia dengan momennya dia dengan ICB dulu, gue nggak mau mengganggu. Gue juga mau recovery dulu, nggak mau langsung cari lawan. Gue juga mau berhenti dulu boxing untuk sementara. Oish.
Karena gue mau fokus konten. Ngonten. Konten. Ngonten apa emang? Live. Kan banyak yang ketinggalan Pak semenjak gue preparation buat boxing. Banyak yang ketinggalan, banyak yang gak keurus. Seperti Membership, live terus. ngomong-ngomong eksklusif. membership, katanya membership lu top 10 di Indonesia. Jangan gitu loh. Jangan gitu loh. Keren banget. Enggak. Bangga deh gua. Demi apa sih? Dah. Gue gak tahu suku 10 besar gak tahu gue. Kan top 6. Los, astagfirullahaladzim. Gue 1 sampai 10 gue tahu semua. Gak tahu dah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena gue kagak bikin konten apa-apa. Tapi orang masih Subscribe. subscribe cowok eksklusif. Sama membership. Jadi gue gak enak gitu dalam hati. Lu gak enak. Gak enak jadi gue harus bikin konten dulu sekarang. Zona pria bayaran. Gini ya udah gak jadi konten kreator udah bisa ngomong gini. Enggak, saya juga masih konten kreator. Enggak lu promotor bro. Kan udah bosen 10 juta. Udah TikTok. gak ada lawan lagi. Gak ada lawan kan banyak sekarang yang followernya banyak. Zaman dulu. Kan kalau lu pakai duit katanya bisa lebih dari puluh juta kalau lu ngeluarin. Kan itu kan 10 juta hasil dari otak lu, nggak pakai duit kata lu. Enggak, itu orang demen aja sama selos dulu. Ois. Iya. Zona pria botak. Ini apa ya ini? Ini berat ini. Terus jadi kalau misalkan ini lu mau comebacknya kapan? Tahun depan? Tengah tahun, awal tahun, akhir tahun? Maksudnya akhir tahun depan atau awal tahun depan? Pokoknya kayak Beyond 7 kali ya? Malaysia dong? Iya, seru tuh. Ih seru. Beyond 6 Indonesia Malaysia gue nggak dulu, gue netral dulu. Netral. Masa? Hah? Masa? Iyalah, udah biarin nih Indonesia dengan Malaysia Ini kan dulu. nanti Putra pasti lawan orang Indonesia. Lu dukung siapa? Nah, jangan begitu. Kan Putra di kiper lu. Kemarin Putra sama Kak Kacel gue udah gak enak banget ditanya-tanyain Lu gitu. kenapa gak enak? Ya gak enak lah maksudnya Kan ditanya dukung siapa? kalau kita di sosial media kita all in satu orang tuh sangkanya kita bermusuhan sama orang yang satunya. Masa sih? Gue baru tahu itu. Begitu kan. Gitu ya? Karena promotor mah nggak tahu, ini mah yang jalanin aja. Oh gitu. Promotor gak tahu ya? Promotor mah netral aja. Lu kan anak emas. Lu. Anak Diamond. Anak Diamond. Mas kan Jackson. Astaga. Tapi menurut lu gimana buat orang-orang yang ngomong anak emas, anak Diamond gitu? Emang bener? Padahal gue mau nyelamatin kok. Pasrah aja gue. Mungkin ya udahlah. Lu mau nyapuin? Nyapuin? Enggak, lo aja gak mau nyapuin. Gue biasa aja. Lu aja. Kemarin pada ngomel-ngomel kan. Gue lihat tuh banyak. Selos kalau misalkan Jackson tendang pala Ajis. Ini loncat-loncat. Pas Ajis mukul dia diem gitu. Emang iya ya? Guys, kalau misalnya gue beneran anak emas dan yang ngerembet ke Beyond-Beyondnya nggak mungkin nanti gue dapet MVP, cok. Iya juga ya. Nah iyalah. Yang milih MVP siapa ya? Maksudnya kalau lu ngerasa gue anak emas, anak emas nih. Ya udah Andi Cobra jangan MVP. Tapi kan lu MVP dan gue melihat anjir dia dapat MVP. Nggak lagi bukan MVP yang Andi Cobra menang mah. MVP. Ya gitu pokoknya. Enggak lah, nggak ngaruh lah. Kan MVP most valuable performance terbaik. Ya berarti kan lu sangat profesional dengan hal itu. Nggak memandang anak emas kah, anak diamond kah. Karena gue capek loh, jujur. Capek gue digituin ya. Iya. Lu tersayat-sayat hati lu ya. Terus saya juga Lu biasa aja. kesel. Apalagi ada video yang lu dibilang idiot. Banyak sih. Ya, jadi kesel Belum juga. pantas jadi CEO. Belum pantas aja satu Asia ya. Gimana udah pantas ya? Astaga, ini kita emang mau nyombong-nyombong. Kalau dulu 2 tahun lalu gue ladenin. Tapi emang bener sih ya. Gimana gue pantas jadi CEO ya? Belum pantas aja. Top 1 pay per view Asia loh. Ngeri. Ih, Ngeri anjing. Gue menunggu lu pantas sih. ngeri. Kanan.
Tapi enggak lah, kalau kayak gitu-gitu tuh justru gua melihat itu sebuah kesuksesan tuh ada takaran di sana. Menurut gua ketika orang diterima sebagaimananya dia mau diterima atau branding itu cuman brandingnya doang yang sukses. Tapi ketika munculnya udah spektrum berarti jadi gini, ketika branding gue sukses pasti orang-orang yang dukung gua itu akan dukung sebagaimananya. Kesian banget sih. Lanjut. Dia dukung gua. Maksudnya kayak misalkan gini, dia lihat gua di sosial media, mungkin dia pernah ngelihat gua ada berasa gua pinter, mungkin dia ada ngelihat gua berasa gua bijak dan lain segala macam. Tapi kalau orang yang udah spektrum dia akan lihat dari sisi-sisi yang memang dia ada kesempatan lihat aja, entah dia lihat di satu video Facebook, entah dia lihat di satu video TikTok, entah dia lihat di satu pertandingan yang dia ngelihat gua tuh seperti itulah gitu. Itu bentuknya berarti udah sukses. Maksudnya ya udah di luar dari orang yang gue tuju. Jadi itu makanya kalau ditanya nyangka gak 26 juta dalam satu hari gitu pas tutup stream. Kagak nyangka. Tapi ya berarti itu udah karena udah 26 juta itu satu malam yang bahkan reachnya tuh gue mungkin dibilang pantes. Ya dia udah ada angkanya di situ, dibilang belum pantes. Ya memang rada gak masuk akal aja untuk anak 25 tahun dan punya perusahaan 2 tahun umurnya gitu. Berarti udah siap apa belum? Wah kalau udah dikasih berarti udah siap. Karena kan gue punya satu pemahaman gini pas udah punya Beyond. Tuhan itu melepas berkat tiada batasnya. Tapi kita cuman bisa ambil sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitasnya 4.900. Kapasitasnya kemarin overload 5.200 orang. Pay per view juga gak tahu ya ini upload mungkin udah kali ya. Pay per view tuh 536.000, nambah 100.000. Itu gue yakin itu ada yang bajak pasti. Yang ngebajak ada di Telegram viewsnya 200.000. Bayar pay per view ke Telegram 10.000. Jadi ada orang satu malam untung 2 miliar dari Beyond. Cuman screen record doang Los. 2 miliar. Kok lebih sukses dari lebih banyak pay per view-nya Los. Berarti belum lagi yang di TikTok. Yang di TikTok itu pas dia ditambahin concurrent viewersnya kan ada yang viewsnya 200.000, 170.000, 120.000, 111.000, 70.000. Itu 1,5 juta satu malam pas pay per view cardnya dimulai. 1,5 juta. Jadi kalau hitungan gua mungkin kalau misalkan bajakan yang gak segitu banyak ya mungkin 700.000 lah adalah pay per view. Belum lagi yang udah niat bayar di Telegram 10.000. Kalau itu dipindah aja udah 700.000. Mereka rela bayar 40.000 lagi lah gitu. Tapi lu kejar gak? Pasti di penjara 1000%. 1000% di penjara. 1000% di penjara. Wow. Anjir, tapi berarti lu gak jadi Indonesia Arena dong? Kan nazar lu gitu. Gak tahu ya. Ya kan gue bilang orang itu berkat dilepas gak ada batasnya. Kita cuma bisa ambil sesuai kapasitas. Berarti Tuhan bilang kapasitas gua baru 500.000. Mungkin kalau 700.000 gue sombong. Sama kayak lu bilang. Iya betul. Terus gimana perasaan lu setelah Beyond 5? Setelah Beyond 5 cukup lega. Karena kan problemnya banyak banget ya. Problemnya banyak banget. Fightnya Aziz aja hampir gak jadi. Terus terlalu banyak intervensi. Harus bikin UCC. Tapi jadi berkah juga, akhirnya lahir peraturan baru kick striking. Ada kemungkinan kick striking bisa direcord di Boxrec juga. Boxrec? Iya. Jadi bareng sama petinju dong? Jadi ada boxing, kick striking gitu. Cukup menyenangkan di sisi sananya. Terus udah banyak orang yang mau latihan kick striking. Terus bibit-bibit yang orang Indonesia, fighter di luar Indonesia udah mulai pada melek bahwa di Indonesia punya homegrown industri di combat sport yang bener-bener legit gitu. Terus kayak sekarang tuh media-media udah pada melek. Kayak gue seneng tiba-tiba Mental Raga Besi ngupload Topuria lawan Charles Oliveira. Diupload di YouTube highlightnya 12 juta 3 hari. Terus Beyond 26 juta. Wih gue kayak gila ya gitu. Kayaknya kalau dulu gue mimpi aja kayaknya gak bisa gitu. Sekarang tiba-tiba dikasih kayak gitu.
Tapi memang udah dari Beyond 1 rasanya memang udah dasarnya berkat. Kayak Beyond 1 kan Paris KJ 1 tuh Paris KJ 1, Paris KJ 2 12 juta pas nutup streamnya. Itu sebenarnya di malam yang sama lagi timnas di Indonesia lawan Palestina. Gue pikir ya udahlah orang nonton banyak syukur nggak apa-apa sih. Menurut lu nih, tutup stream menurut lu. 12 juta. Kalau lu bukan sales, maksudnya lu orang lain, lu netizen. Apa yang bikin Beyond spesial yang bisa sampai ke titik itu? Karena kan promotor di Indonesia apalagi di Asia kan banyak. Terus apa yang bikin Beyond spesial? Karena dia juga baru 5 event. Wih, lu podcastin gue ya sekarang ya. Ya, ini kan diuploadnya di channel gua. Lu gak sadar ya? Welcome to Main Games, bro. Nyewa studio. Kalau gua mikirnya kalau orang luar ya netizen apa gua nih? Lu bukan promotor tapi lu lihat Beyond gitu. Beyond Apa yang bikin Beyond spesial? Goreng apa? Kelebihannya di gorengannya kak. Maksudnya cara dia nge-promo. semua orang soalnya berusaha menggoreng, tapi gua nggak tahu juga kenapa. Hampir semua yang ada di Beyond tuh orang bisa tiru loh. Sekarang face to face semua orang dibikin mau promosi kuliah, daerah, terus kayak preskon. Sekarang di Malaysia orang bikin preskon katanya sampai 3 kali. Terus ada orang bikin promosi juga sampai kayak ngambil tema Indonesia Malaysia juga. Dan menurut gue kayak kenapa spesialnya mungkin gue kalau jawab sebagai netizen belum pantas ya. Karena gue ada di dalam dan gue berusaha upgrade dari dalam terus. Gue gak berusaha ngelihat dari POV netizen. Karena kalau gue ngelihat dari POV netizen sekarang udah campur aduk. Ada buzzer, ada orang yang beneran hate. Karena ya maksudnya gini, kita udah gak bisa bedain. Ada orang, gue jamin ya, ada orang yang beneran benci gue karena terlalu sukses. Ada orang yang benci karena gue Cina. Pasti ada deh. Otak gitu ya. Ada yang benci karena gue botak. Ada yang benci karena gue gak ada wibawanya. Ada yang benci gue karena memang dibayar buzzer. Sampai ada yang ngaku di YouTube ya. Bang, gue mantan buzzer. Gitu. Demi apa sih? Sumpah. Terus ada yang bencinya banyak. Ada yang benci mungkin karena gue deket sama Jackson. Sama kakak-kakak. Ada yang mungkin benci karena kayak pas lagi gue podcast sama Aziz Salim. Gue kagak nyambung. Terus gue kelihatan tidak netral. Terus kenapa gue punya project Ongen dan project Velmi. Tapi kan sekarang itu yang semua orang lagi coba lakukan juga gitu. Semuanya mau coba punya project Jordania dan lain segala macam. Kalau dari dalam diri gue, kalau gue mau ngelihat dari POV orang-orang yang benci gitu ya. Kan kalau misalkan dari orang yang muji, gue nggak belajar. Cuma lihat bagusnya doang. Kalau ngelihat dari POV yang buruk juga gue nggak tahu dia POV yang buruknya nih karena memang mau membangun, kritik membangun, apa emang dia kesel sama gue dari berapa faktor. Emang kesel aja gitu ya? Iya, emang kesel aja. Jadi gue ngelihat dari dalam ada satu hal yang gue syukuri adalah Tuhan kasih gue hikmat dan kebijaksanaan. Itu kan yang membedakan manusia dan hewan ya. Betul. Gue mikir semua blueprintnya udah ada gitu. Orang kalau mau tiru plek-ketiplek pun menurut gue bisa banget gitu. Tapi kenapa enggak, gue gak tahu kenapa. Kenapa enggak ada yang mungkin 5 tahun lagi ada yang tumbuh eksponen persis bisa mempelajari Beyond terus itu mungkin ada. Tapi ya menurut gue Tuhan tuh kasih jalan seperti ini for a reason. Tidak mudah juga. Dan setidak mudah apapun, seimpossible apapun Tuhan tuh selalu kasih jalan. Itu yang gue rasa Tuhan kasih lihat. Tapi kalau orang luar ya gue masih kalau mau nilai dari orang luar orang bilang UCC ini gara-gara KJ orang Muay Thai gitu. Atau kayak UCC dibikin buat ini buat itu gitu. Gue gak bisa jawab. Kalau gue jawab gue kayak ngasih tahu semuanya. Padahal kan on the behind the scene orang gak ada yang tahu gitu. Dan gak perlu tahu buat gue. Dan gue gak masalah juga gue jadi pasang badan. Gue yang dihujat tuh gue gak apa-apa. Dan menurut gue yang penting visionnya nyampe, ininya nyampe. Karena gue lihat terlalu banyak faktor, udah nggak bisa ditutup faktor-faktornya. Orang benci ini gue apa semua segala macem. Mungkin kalau gue ada salah muka, salah ngomong, ya udah kelewat, udah salah mukanya kemarin, salah ngomongnya udah kemarin. Salah muka. Gue ngomong apa gitu. Tapi nonton fight sendiri seru gak? Nonton fight sendiri. Ya nonton. Gue gak pernah tonton lagi. Enggak, maksudnya nonton fight yang lu bikin sendiri gitu.
on the scene tuh banyak juga. Kayak sekarang nih buzzer udah mulai pinter. Kemarin buzzernya dibayar buat komen. Tahu nggak pay per view card Persis mulai apa yang terjadi? Kalau yang Beyond 4 IG gue dihack. Kemarin pay per view mulai Persis pas Redo Rocky ya. IG Beyond di report rame-rame. Gak bisa ngupload reels dan ini. Ada aja ya. Aja ya ada. Cuman ya gitu. Ya apapun caranya orang cobalah. Tapi kan gue. Selos. Hah? Tapi kan gue selos. Ya tapi untungnya tim solid. Gak panik. Dapat cara lainnya. Tapi emang itu sih yang gue lihat kenapa Beyond bisa spesial. Kenapa? Karena timnya. Cara lu ngelitnya tuh dari awal yang gue lihat lu ngedidik tim lu lah. Lu ngomel-ngomelin Adit di photoshoot itu gue kayak, ini tatarannya keras juga nih tim ya. Tapi emang kita semi militer. Itu kan udah botak. Kita semi militer. Tapi ya kudos lah kepada semua tim gue. Gak mudah ya dapat kerja di pace sekencang ini. Dengan kondisi sedinamis ini. Tanpa blueprint dari mana-mana. Karena kan ibarat kata kita kadang nih kalau lagi evaluasi. Damn, kita top 1 pay per view in Asia. In fact 10.000 bro. Gila. Dari 10.000. 10.000 ngapain ya? Jalan 10.000. Oh. Tapi gimana menurut lu secara keseluruhan Beyond 5 lu kan udah dari Beyond 2. Apa perasaan lu? Apa yang bikin Beyond spesial menurut gua? Ya itu juga boleh kalau lu mau jawab itu. Menurut gua secara lu ngepromosiin seorang fighter di setiap matchmakingnya udah perfect. Terus cara lu ngegoreng setiap fighternya tuh bahasa kasarnya ngegoreng tapi ngepromosiin ya. Cara lu mempromosikan dan nurture. Ya, cara lu lu tuh definisi the real yang memperkenalkan fighter ke kancah apa nih sosial media gitu. Kancah sosial media. Gue mau ngomong kancah dunia cowok. Lu yang berhasil bikin fighter tuh langsung terkenal. Nggak tahu kenapa ya cara. Mungkin admin Beyond kali ini. Danar Ilmawan. Terus tiba-tiba nyampe aja ke orang gitu. Jadi matchmaking. Pokoknya selalu ada evaluasi lah. Itu yang bikin gue kayak anjir Beyond. Ini pinter juga ya si botak. Pinter sih tapi lu pinter, lu cerdas. Kegedean palanya nanti ya. Palanya gede anjir. Ya salah kepala. Apalagi kan gue temenan second kan sama lu kan. Itu lu kalau lagi egonya lagi gede banget kata-katanya. Itu bukan ego lagi gede. Maksudnya alter ego. Alter ego. Lagi muncul kata-katanya. Oke, lu kalau pisahin gua alter ego gimana? Yang mana yang selos, yang mana yang siapa gitu. Kalau dulu kalau di second account ya, I'm a Shakespeare. gua akan ini dunia gitu. Masa sih? Iya, Cok. Ini alter egonya lagi keluar anjir. Serem. Serem karena bisa apa sih? Bisa kayak gitu. Lagi lu juga baru 25. Terus Beyond juga baru 5 acaranya. Terus lu ngomong-ngomong Shakespeare dunia apa gue akan nguasain dunia. Gitu coba. Masa sih? Iya mau lihat kita second look gua. Coba baca. Ayo kita baca ya. Kita baca akun secondnya Selos ya guys ya. Kalian mau tahu nama akun secondnya? Jangan! Ini dari bio-nya aja ya. Dari bio-nya akun secondnya Selos guys. Lu semua culun, gua doang yang paling nyampe. Akun kompilasi data, karya, dan selfie yang menawan. NPD anjir. If combat sport is a poet ya? Poet ya bener. I am this generation Shakespeare. Wih, dia yang paling mamri di generasi ini katanya guys. I am an assassin. The second they know that I am a threat is when they are dead. Anjing, gue itu assassin. Saat mereka tahu gue itu assassin, mereka udah mati. Anjing, mereka siapa sih emang merekanya? Tapi gak ada gue bilang gue mau menguasai bumi, lu gila ya? Ada. Gue Thanos. Gak ada cuk. I am certified killer, born to kick ass and shit. A boulder unbreakable monster. A moving mountain, an endless sea. Natural born leader, a crowned king. Crowned king. King Celos? King Cima.
This is a takeover. I'm here for the sport. I'm here for the legacy. Mampus lu semua. Kagak, itu gue suka nulis dari SMP. Dulu tuh salah satu pelajaran yang paling gue senengin pas lagi SMP adalah bahasa Indonesia. Pertama kali belajar bahasa Indonesia itu belajar sastra Indonesia. Jadi belajar gimana caranya berpuisi. Nah itu gue selalu bagus nilainya karena gue suka nulis. Masalahnya orang tuh bikin-bikin kata-kata gitu juga sering gue lihat, tapi itu cuma yeping doang. Yeping doang. Iya. Cuma ngomong doang. Terus kayak kalau selesai ngomong serem juga. Born to kick ass. Iya gitu. Jadi gue itu berpuisi aja, berpuisi. Terus lu tau gak, gue tuh juga suka Aristoteles kan bilang senjata paling berbahaya di bumi ini bukan nuklir atau apapun, bukan pedang ataupun tameng. Senjata paling berbahaya di bumi ini adalah pulpen dan juga secari kertas. Itu bisa ngubah bumi. Gue juga sebenarnya suka bikin kayak gitu sebelum kita temenan second. Terus Terus semenjak kita temenan second, pas gue mau ngepost ada sales cok. Ada yang lebih mamri daripada gue. Apalagi pas waktu menangon Raul tuh kan gue pengen ngomong I'm Shakespeare juga. Tapi ada sales cok. Gak jadi gue posting. itu kan tapi cuma tulisan doang supaya Maksudnya kan apapun yang kita tulis, apapun yang kita katakan, kita harus bertanggung jawab kan. kata-kata siapa tuh? Lo. Gitu. Gitu ya. Karena kan laki-laki tidak bercerita. Tapi Tiba-tiba cedera. ya ampun. Lu sedih gak cedera? Seneng sih. Seneng. Karena udah diurus dokter. Karena gue kayak pengen ini kan udah lama, ini dua-duanya ini udah lama. Terus gue akhirnya gue diurus dokter tanpa khawatir sama fight gitu. Seneng gue mau sembuh. Tapi biasanya Kak atlet kalau ada problem gini setelah ini makin kuat. Kalaupun waktu di pertandingan kemarin gue nggak copot, gue tetap bakal mau ngurus. Tetap mau benerin. Ini juga. Tapi apa sih yang lu rasain kemarin pas lawan Andi Cobra? Andi Cobranya atau guanya? Atau Ya, feeling lunya. guanya? Iya lunya semua secara keseluruhan coba lu jelasin. Nervous anjir. Gue nervous banget. Sumpah. Bagus. Itu gue titik paling nervous yang ada di hidup. Kalau ngebayangin sampai sekarang masih nervous. Gue bahkan nggak sadar kalau gue tuh di Bion anjir. Ini gue di Bion ya. Ini udah hari H ya. Gue nggak sadar kalau udah hari H pak. Kayak cepet banget tiba-tiba tuh hidup. Karena gue bengong terus. Kasihan amat sih. Ini kan fight udah tahu kalau tangan tuh bakal kenapa-napa jadi nervous. Dokter jadi udah bilang tangan lu bakal kenapa-napa ya? 80-90% akan copot. Itu yang gue lakukan, makan ramen aja lah. Masih makan ramen. Pokoknya gue nervous terus takut juga sama powernya yang gue ekspektasikan tuh powernya bakal gede banget. Gede gak? Masih gedean yang di tentara sih. Si gedean yang di camp. Tapi nervousnya itu, apalagi pas tangannya udah klek, terus gue jadi berantakan pikiran gue. Ya udah. Lu menjalani hidup kayak apa sih pas di Dirgantara? Pokoknya gue tidur di mes. Terus Tidur jam berapa tuh? tidur jam 10, jam 11. Maksimal. Terus? Ya, tapi pernah lah jam 12. Kalau habis faring. Terus pagi jam 7, jam 8 gue berangkat. Lari. Roadwork. Ya pokoknya program pagi. Terus siang makan Yellow Fit. Tidur, sore latihan lagi. Gitu terus every single day. Damn. Berapa lama lu di Dirgantara? Satu bulan 40 hari ya. 1 bulan 40 hari. Tapi gila sih. Apa yang lu pelajarin di sana? Apa yang lu bawa pulang? Disiplin, udah pasti. Terus gue ngebawa pulang mentalitas yang baru. Kan gue kan penakut. Terus gak bisa sendiri. Biasanya tidur tuh harus sama mereka-mereka. Sekarang Ya waktu di barak tuh sendiri. Puyang juga terus awal-awal demam ya kalau gak salah ya. Demam. Gue juga demam Wak. Oh gitu. Emang lagi musim kan waktu itu. Demam terus gue nangis. Lu nangis? Iya besoknya gue suruh winpeng sama anak-anak nyamperin gue. Gue nangis sendiri coy, gue kayak bangsit. Sakit badan.
Ini kobra. Gitu cok. Pokoknya mentalitas gue baru dah. Puji Tuhan. Lu kalau ngelihat lu dulu umur pas lu baru-baru meletek, lu udah terkenal zaman-zaman bakteri. Bakteri. Iya, zaman lu bakteri. Lu nyangka gak lu di titik sekarang dengan kepala lu yang kayak sekarang, pikiran lu yang kayak sekarang, karir lu yang kayak sekarang, lu nyangka gak? Nggak ada yang nyangka lah pak. Karena gue juga waktu awal-awal tuh emang cuman pengen main ke Jakarta aja. Sendiri. SMP itu kelas berapa ya gue pengen main. Lu dulu ke tinggal di mana sih? Gue kan di Bekasi. Di Tambun Utara. Ceritanya kayak lu dari Surabaya. Pak tapi kalau ke Jakarta tuh duit seada-adanya baik. Ke Jakarta tuh kayak ke kota aja gitu cok. Kan lu di Bekasi. Tambun. Iya. Tambun. Terus. Kayak SMB aja itu udah mewah banget cok. Tapi selalu diomelin sama dia. Kalau gue main ke Jakarta. Karena gak sekolah. Pantes Cima nyaman sama lu ya? No judgment. Anjir seru cok dulu cok. Sumpah. Terus? Naik kereta ke Jakarta. Terus bikin video ngedance. Anjir alay banget cok. Cringe. Meet and greet. Keren, meet and greet. Siapa coba artis di Indonesia sekarang yang bisa meet and greet? Dulu kan meet and greet banyak. Banyak tuh yang datang, paling banyak meet and greet. Berapa banyak yang datang? Jadi masih meet and greet cok. 200 kali ya? 200 di kafe gitu. Dulu lu sama bawaan Pelibe ngetopan mana? Topan gua lah. Masa? Iyalah. Kok lu gak masuk infotainment? Ya kan dia yang viral banget. Tapi yang tek nggak gini. Stabil jadiin Bahtera. Putra Bahtera. Putra Bahtera. Terus itu sekarang abis ngerebutin ICB. Terus mungkin gak sesuai sama yang lu harapkan. Pulang ke rumah sakit. Diurus. Apa aja yang lu pikirin kemarin di rumah sakit? Berapa hari lu? 5 ya? 5. Apa nih yang gue pikirin? Sedih lah. Gue kagak tidur bareng ICB. Tapi emang gue apa ya kayak nyangka gak nyangka aja gue bisa perebutan ICB, bisa komen event. Jadi gue belum mencerna. Kalau gue tuh habis tanding kemarin, gue belum mencerna. Gue kemarin kalah ya. Terus dikirimin parcel lu ya sama Andi Cobra? Iya. Gimana perasaannya lu dikasih parcel sama Andi Cobra? Kirim parcel ya, dia tuh sebenarnya mau dateng. Cuman gue rame satu, yang kedua lagi banyak keluarga juga, dia mau datang. Gue seneng banget sih dia nge-DM gue kayak semoga sehat, semoga pokoknya dia nge-DM gue panjang ya, gue balasnya panjang. Thank you for the fight, makasih udah terima fightnya, sekarang nikmatin waktunya gini gue bilang. Terus tiba-tiba Kak ada kiriman dari bawah. Gimana apa parcel set Andi Saputra. Andi Saputra apa Andi Cobra ya? Andi Cobra. Terus gue bilang, gue janji sama Andi Cobra gue mau ketemu sama dia. Kalau dia gak bisa jenguk sini, udah lu gak usah jenguk, gue bilang. Kamu apa ngomongnya sama Andi Cobra? Gue ngomongnya gak usah jenguk, gak apa-apa, gak usah repot-repot, jauh-jauh dari Garut. Nanti aja Jaden yang main ke Garut, pengen lihat, pengen jogging di gunung gitu loh, cobain gitu. Lu nggak mau dijenguk apa mau rematch? Nggak mau ketemu? Kalian kakak jenguk rame-rame? Kan gue emang kagak ngapa-ngapain sama kalian kakak. Oh, karena abis fight sama Andi. Iya, masih orang keluarga gue kan masih pada kesel. Iya, nanti dateng kan awkward banget. Apalagi gue kan nggak tahu, maksudnya gue nggak berekspektasi apa-apa sih. Cuman kalau misalnya dia datang tadi dia bawa sabuk terus keluarga gue ngeliat, marah lagi keluarga gue. Janganlah, karena ya mungkin khawatirnya keluarga gue khawatir kali sama gue. Gitu, jadi siapapun orang yang sekiranya menyakiti gue, keluarga gue tuh pasti kesel juga. Damn. Walaupun gue sudah menjelaskan berkali-kali, it's just a fight. It's just a fight. Yeah, man. It's just a fight apa it's more than a fight? It's just a fight. Nggak ada personal soalnya.
Lu envision diri lu bakal tanding lagi tapi sama dia someday. Nge-vision. Tergantung berat sih. Lu lah yang harus kejar dia. Ya itu dia makanya tergantung berat. Lu bisa kejar di berapa emang? Ya gak tahu ya. Gue juga Lu kan masih 57 bertumbuh. tuh juga udah berat banget buat gue, gila. Gue dari 52 naik 55 nyamperin orang. Terus habis itu 57. Terus gue harus naik lagi ke berapa anjir? 62, 63 gitu. Lah berat jalan gue aja 60. Berat jalan gue 60 pak. Itu gue kemarin pakai sauna sekali doang turun 57. Oh iya, Iya pakai sauna sekali doang, gila. enak dong lu ya. Ya kagak enak lah, berat fightnya 60. Kurang power. Kurang pawe. Iya. Kata lu mau bulking. Oh, udah begitu rencananya. Cuman enggak Lu mau bulking sampai berapa? tahu ya. Gue juga belum tahu. Sekarang udah gak ada behel nih, makan udah tinggal rauk-rauk baik. Lah orang tahu saya bang. Enak kalau ada behel. Dulu Abi ada behel, enak makan. Sekarang enak. Tulang gue juga kecil sih soalnya. Mau ada tulang kecil tulang gede ya? Ectomorph. Ektomor. Hmm. Lu tapi pas lagi persiapan, pas lagi tanding itu hari H, lu nontonin fight-fight yang lain apa lu fokus aja? Gue cuma nonton fightnya Bang Jordan. Terus Gimana sama menurut fightnya lu? Putra. Gimana menurut lu comeback dia yang ini? Comeback dia, wah gila gue ngeliatnya sih dia udah menang pas dia in sih pak. Udah situ aja gue liatnya. Nextnya gue udah nggak peduli dia menang apa kalah. Intinya di mata gue dia udah menang tuh pas dia udah in, karena anjir ngeliatnya berat banget cok. Dia nurunin ya? Kayak kasihan banget gue. Terus pas dia udah in gue alhamdulillah udah in. Bayangin satu hari sebelum wake in dia masih bukan satu hari, berapa jam sebelum wake in dia masih Over 500. 2 kiloan. 500. Malamnya Oh iya. Malamnya masih 2 kiloan. Gue udah ini tuh, gue udah bisa makan. Terus dia masih, ya Allah kasihan amat ini Jordan boy teh. Lu sayang banget sama dia? Ya sayang, gue sama semua orang sayang pak. Sama semua orang sayang. Sayang gue sama semua orang. Semua orang juga sayang sama gue. Damn. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Ngomong-ngomong, kemarin gua kan podcast sama Bilal Hasan. Dibilang katanya dia DM-DM apa, lu DM-DM apaan emang? Itu kan dia all in gue di Beyond 5. Iya. Terus gue merasa, woi dia kan fighter yang jauh nih di atas gue. Terus kayak gue suka cara mainnya, gue suka cara dia artikulatif. Gue suka banget ya, ini fighter yang gue pengen jadi dia gitu. Dia banyak baca makanya gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong Alin Jaden baby, terus kayak wah dia ini gue banget nih. Akhirnya setelah fight gue ketemu dia di bawah tuh, dia lagi diajakin foto. Terus gue bilang thank you man, dan dia ngomong pakai bahasa Inggris. Terus gue DM, I'm a big fan gini-gini. Taunya dia big fan juga sama gue katanya. Terus gue wish humble amat. Terus gue bilang gue pengen belajar kaki gitu. Terus kata dia gue juga pengen belajar boxing. Wish, kayak gue orang yang paling boxing di dunia. Tapi dia rumahnya dekat sini ternyata. Ini sensor. Rumahnya dia tuh kemarin ngomong sama gua. Kan dia kemarin ini ada hamstring. Bekas fight kemarin kena low kick. Terus kan Coach Zack kan sport massage dan sangat-sangat mantap. Gue bilangnya Zack Black Magic. Ini jadi dia pulang kaki tuh masih pincang. Dibenerin sama Coach Zack, ada videonya. Dibenerin, jadi gue bilang, lu tuh ke Indonesia bukan cuma buat nonton Beyond. Ini tuh buat kaki lu dibenerin. Bener. Bener. Dia sampai gila, di Amerika gak ada kayak gini gitu. Zack Black Magic. Dia sampai bilang, dia bilang setahun sekali, itu dia mau 3 bulan setiap winter dia ke Indonesia. Dia komentar di sini, ZXZ Elite Gym, kick striking, boxing, and grappling. Kayaknya gue bakal sering ketemu sama dia. Iya. Ya gitulah. Alhamdulillah semua orang sayang sama gue. Seneng juga sih gue. Puji Tuhan lah. Aduh, gue juga happy lah lu. Sekarang udah kayak begini. Tangan kanan sakit, kiri sakit. Canda ya. Tapi lu
Menurut lu bisa latihan lagi kapan kata dokter? Ya pokoknya secara fisik sih sebenarnya nggak lama-lama banget, nggak selama Ungke, tapi gua masih harus ngerjain banyak hal di luar boxing. Lagi juga kan kalau misalnya gue langsung main lagi di Beyond 6 Jangan, gue juga rasanya nggak mau. terlalu cepat. Kayak ngerti gak sih orang dari Beyond 5 Jadi dari lu Beyond... ngomong seakan-akan gue yang mau mainin. Bukan, kalau misalnya gua Kok ngegas? Santai. padahal dia suka ngegas ya. Enggak. Wah, ente. Ente abi teh halus pisan. Iya gitu. Menurut gua kayak terlalu cepat. Kenapa tuh kita ngeluarin bola? Stress ball. Oh stres bola, stres. Ya, biar gak nervous. Lu kenapa sih nervous? Orang biasa juga lu ini mencelak-mencelok. Gue takut salah ngomong. Emang lu takut salah ngomong? Kapan lu Ini salah lagi ngomong? danger nih. Gara-gara apa sih? Emang apa sih yang lu rasain? Ya, baru pertama kali aja ngerasain rasanya dicak-cakin netizen, dirujak. Sebenernya gue gak tahu. Saya salah netizen gua. begitu-begitu doang. Nah, iya tapi kan baru gua. Rasanya apa? Coba lu deskripsikan. Rasanya tuh gue sangat amat ingin menjelaskan kepada mereka. Kalau gue tuh tidak seburuk itu, tapi Percuma kan? nggak selesai-selesai. Tapi ada satu pepatah yang selalu jadi pegangan gue. Karena kan gue kayak tadi tuh, gue nggak bisa bedain tuh yang mana yang beneran, yang mana yang buzzer. Tapi kalau buzzer kelihatan sih notifnya di Barengan. komen, iya barengan di komen banyak. Lebih baik dibenci daripada tidak dianggap sama sekali. Real itu. Tapi ada pelajaran baru juga sih, maksudnya kalau kita tuh berbuat apa-apa nggak mungkin semua orang seneng. Bener, spektrum. Dan itu lu berarti sukses. Kita nggak mungkin bisa nyenengin semua orang. Apalagi lu melakukan hal yang skalanya besar, pasti banyak orang yang gak suka. Jadi lu ngasih orang nih sesuatu hal gitu, personal 1:1. Itu aja orangnya bisa gak seneng. Apalagi lu ngerjain 1:26 juta gitu. Iya, lu bayangin jadi presiden 1:300 juta. Lebih keder lagi lu. Repot ya. Repot. Ya begitu dah dunia. Makanya jangan jadi presiden. Ya. Ya dong. Tapi Risma jadi presiden. Ya. President of apa namanya? Apa? Ku ingin kau jadi milikmu. Apa presiden apa? Aduh. Raden. Raden. Sebelum Raden ada tuh namanya. Apa? Apa ya? Putra putri ya? Hah, Putra Putih siapa sih? Lu kan putra, dia putri. Ah kagak tahu gue los. Jania. Kagak ada perasaan Jania. Enggak ya? Jania. Gimana Rania? Jania? Lu kalah gimana dia? Woi dia mau support terus pak. Supportnya gimana? Supportnya dalam bahasa dalam kata-kata. Anjir, menyemangati. Dia mau nyemangatinya gimana? Ya pokoknya ya sebagaimana orang mensupport aja. Normal Ya, aja. Asik banget lu. Gak asik banget lu. Ya sebagaimana orang mensupport aja nggak ada yang berlebihan juga. Apa aja dia? Ya pokoknya dia tetap mungkin dia nggak malu dia mensupport gua yang kalah ini. Asik. Dia nggak malu, dia tetap bangga pakai baju ini. The 1%. Iya dia tetap bangga itu. Kalau dia adalah Ra. Kan Rania. Den gua. Begitu. Iya, the 1% tuh sebenarnya artinya apa sih? 1% itu usaha. Karena sebenarnya gue udah tahu tangan gue nih copot banget. Dan kalau misalnya gue menang itu udah bener-bener Keajaiban. keajaiban. Jadi gue bilang kenapa the 1% itu usaha dan doa gue. Karena 99%-nya keajaiban. Udah lewat juga. Gue kalau lu menang kemarin lu gue panggil bocah ajaib tadi. Iya sama. Karena keajaiban. Heeh. Jelas nyobrolan apa sih? Dia tapi support lu ya? Lu ada bilang lu mau berhenti fight gitu gak sama dia? Ada waktu latihan kemarin. Bilangnya gimana? Gue bilang udah gak mau tinju-tinju lagi lah. Terus dia bilang apa? Dia kan yang mentalnya udah beda. Fightnya udah banyak. Terus dia ngomong A, B, C, D gini. Udah biasa kayak gitu tuh udah biasa. Udah ini. Terus gue bilang. Ya kan aku bukan atlet gue bilang.
Terus ya udah proses, ini namanya proses kayak gini kalau jadi atlet gitu-gitu. Sombong amat ya. Mentang-mentang udah 50 kali pertandingan. Dia tuh kalau mau fight apa sih? Dia fight boxing. Lawan siapa dia boxing ya? Dia berapa sih berat jalannya? Wah, kagak nanya gua. Tapi berat fightnya 55. 55 57. Sama apa lawan gua aja ya? Iya sama kali. Siapa ya orang Indonesia cewek 5557? Iya normal. Dong? Enggak, kalau mau fight. Seru kali ya Indonesia Malaysia. Ada yang cewek. Tapi menurut lu gimana? Itu masuknya kalau kayak gitu tuh ke influencer atau atlet ya? Dia. Kalau boxing. Influencer kali ya? Berarti lawannya influencer juga. Siapa influencer Indonesia, Cok? Yang mau lawan doi? Tahu juga ya gue ya kalau Banyak sih yang jago tapi ya Siapa? influencer Indonesia. Ya kita langsung ngebahas aja. Lu kan kemarin udah ngerasain 3 kali kemenangan. Kekalahan pertama lu pas lagi lu perebutan sabuk ICB. Lawannya juga keras. Rencana lu ke depan apa selain konten? Rencana gue ke depannya gue mau bulking dulu. Sampai berapa? Itu dia gue nggak tahu semaksimal gue berapa. Maksudnya kalau gue liat muka gue udah kagak bener nih. Karena kan gue pipi yang paling pertama gendut. Normal aja sih semua laki-laki juga begitu. Ya maksudnya kalau gue liat anjir nih nggak bener nih. Udah terlalu gendats. Kalau gue udah mulai gendut itu gue cutting gitu. Gue pokoknya pengen gedein badan, gedein massa otot. Karena kan kekurangan gue cuma di fisik luar. Di otot. Sisanya? Hah? Bayangin apa? Bayangin jadiin baterai kalau punya fisik. Sehat walafiat. Sih oke. Cima udah ketakutan tuh. Cima Cima apa kabar ya? Aduh. Cima. Cuma lagi di kursus warkop pak. Real. Gue seneng sih dia mau buka bisnis. Jadi ada perputaran ekonomi. Ada roda ekonomi. Namanya Warkop Tinju. Warkop Tinju. Daerah Jakarta Menunya? Barat. Menunya itu ide gue tuh. Kan karena namanya Warkop Tinju. Kalau mie-nya double. Namanya Indomie double cover. Indomie double cover. Oh, iya. Terus apa lagi? Kalau gorengannya apa? Hah? Gorengan Mike Tyson. Bak Wantu. Bak Wantu. Cim, Bak Wantu ya Cim. Terus apa lagi? Terus Apa Bak Wantam? kok ide lu bagus banget sih pak? Gue emang diberkatin Tuhan tuh buat bikin nama-nama gitu. Oh. Mie ke Tyson. Ya. Anjir pinter banget cok. Mike Tyson. Mie ke Tyson. Teh tarik strike. Tarik straight. Apa lagi ya? Maksudnya kita membantu bisnis temen dong. Iya. Iya. Membantu bisnis Ade. Ade. Membantu bisnis. Siapa tahu kan dari situ dari terkenal. Outletnya banyak. Buka outlet. Nggak ada yang tahu pak. Warkop Tinju. Warkop Tinju. WT. WT. Terus apa lagi menurut lu yang spesial dari WT ini? Menurut lu bisa kemana nih si Warkop Tinju ini? Tapi dia MPD. Dia pick me cok. Tahu nggak dia di banner Warkop Tinju tengah-tengahnya ada foto dia megang sabuk dia maunya. Cok pick me banget cok anjing. Sasana bukan ya? Iya cok anjing. Coba di pick me banget Cim. Gue VN cok. Lu kalau mau denger VN nih gue ngomel-ngomel cok ke dia. Namanya Warkop Cima awalnya. Anjing lu pick me cok namanya Warkop Cima. Orang celos aja namanya cap kungfu bukan cap celos gue bilang. Kalau lu maunya kasih nama singkatan ya Warcim. Tapi kalau menurut lu namanya kurang panjang atau kurang menjual, nama yang lebih menjual tuh Warkop Tinju. Oi, ini mana yang gue ngomel-ngomel ke dia ya? Iya, kau tidak kepikiran karena kau cuma pikirin. Ini mah gak ada yang bisa masuk. Ada lagi. Iya, tapi gak usah ada tulisan Warju. Tulisannya panjang aja Warkop Tinju gitu loh. Bukan tulisan Warju, bukan. Tapi namanya panjang di banner itu Warkop Tinju. Ada logo tinju ke, ada logo Andi Cobra, Google Geol ke.
Apa perasaan lu lihat Andi Cobra geol-geol? Anjir cok, tapi gelolannya mantep juga deh ya. Gue juga bisa. Bisa gitu anjir. Anjir. Keren anjir. Jangan lah. Bahaya. Di Cobra Gel. Gue kagak inget gue ngomong di Cobra Gel. Lu gak mau bikin bisnis apa gitu? Nanti. Apa? Nanti dulu. Ribet kan bisnis pak? Beribet. Ribet. Nanti kan gue butuh bimbingan lah dari orang-orang, dari mentor. Mentor. Siapa yang kira-kira mentor impian lu? Lu? Buat? Ya kan lu udah jadi mentor gue. Damn. Maksudnya alhamdulillah nih, alhamdulillah banget ya. Anak emas. Gue belum pernah punya mentor, gue gak pernah dengerin orang. Tiba-tiba lu datang ucuk-ucuk ke kafe gue. Anjir, itu udah lama banget ya. Iya, itu di situ kayak, ini mentor nih, gue dikasih mentor sama Allah nih. Gitu sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang kafe lu dilap belum mejanya? Sian cowok nyokap gue, emang nyokap gue ini yang terbaik nih. Demi. Nyokap gue cowok yang terbaik cowok. Tepuk tangan. Dia yang modalin buat gue bisa jadi laki-laki gitu, memimpin sebuah kafe yang mejanya belum dilap. Nyokap gue yang paling the best. Gue mau dibilang gue anak mami ya. Banyak yang ngomong gue anak mami, anak apa. Gue tuh proud to be anak mami karena dulu tuh nyokap gue kan berjuang sendiri. Jadi gue tuh jarang ketemu sama nyokap gue. Karena nyokap gue nyari duit. Jadi gue sama nenek gue sekarang udah deket. Terus gue ya seneng aja gitu. Wih. Mau dibilang anak mami juga gak peduli ya. Alhamdulillah gue jadi anak mami gitu. Daripada ntar mami gue udah gak ada. Terus Jangan dibahas kalau itu. ya takutnya kita menyesal gitu guys. Jadi gue lebih baik jadi anak mami aja. Sampai gue tua kayak alhamdulillah amin. Amin. Kita ini bahas apa sih dari tadi? Gak tahu, lu kan tiba-tiba mau ngomongin gak apa-apa dibilang anak mami. Ya kesel aja lah. Banyak yang nge-hate nyokap. Itu sih gue sebenarnya mau sih main TikTok. Karena aku udah bilang jangan main TikTok. Tapi lu juga ngelarang Nyokap. ya main TikTok kan? Iya. Kenapa? Coba mungkin lu bisa menjelaskan yang lebih detail kepada nyokap gue agar nyokap gue mengerti. Ini buat semua nyokap di rumah aja. Ini buat semua nyokap. Buat semua nyokap. Kalau gua, ini bukan jadiin aku bilangin ya. Aku ngomong ke mamaku juga kalau main TikTok takutnya kayak yang tadi gua kan dulu banyak faktor yang tadi gue sebutin. Takutnya ke nyokap gua. Nyokap gua kan gak 24/7 bareng gua. Gue cuman gak tahu kapan perasaan mak gua seneng, sedih. Apalagi seneng gara-gara baca komen jadi sedih. Itu kan gak tahu dan itu bukan dunia dia gitu. Gua berharap mak gue bisa menjalani kehidupan normal dan happy-happy aja. Karena anaknya kayak gue tuh udah berkali-kali ketangkepan mak gue sedih. Gue lagi kerjain yang tegangan tinggi begini kayak Bion. Banyak yang gangguin, banyak yang gerecokin. Gue hampir masuk ini hotel bintang 6 sekolah ya kan. Terus gue ya cuman karena urusan bisnis-bisnis begini. Jadi buat emak gue gak ada duit apapun lah yang bisa gantiin kehadiran anak gue, ketenangan anak gue, kehappyan anak gue gitu. Namanya emak kan ngeliat gue tetap yang dia urus dari kecil sampai tiba-tiba gede terus punya bisnis. Terus siapa emak yang rela anaknya ya begitu dah. Emak gue tuh pas lagi gue lawan Erlang aja doanya sampai bener-bener merem sampai nangis-nangis. Doanya belum selesai, gue fightnya udah selesai. Dia pas ketemu gue dia bilang gini, untung kamu fightnya cepet, mami doanya sampai kelewatan. Gitu. Ya begitu ya. Jadi jangan sedih kalau nggak boleh main TikTok. ya sama-sama namanya kan mama nasihatin anak kadang anak gak denger, mama dinasihatin anak kadang-kadang gak denger. Yang penting sama-sama paham, mengerti. Jadi ketika ada kejadian satu sama lain tuh tidak menyalahkan siapa-siapa, saling menguatkan gitu kan. Karena gue kuat pak, kalau gue dihujat tuh gue sebenarnya gue kuat kalau gue dihujat. Tapi kalau nyokap gue cok yang dihujat. Lu gak rela. Enggak, aku yang baca. Aku kayak astagfirullah. Pinteran malu. Kamu gak baca, Nak. Gak baca.
Sampai om gue bikin video. Captionnya yang ngomong aneh-aneh gue pecahin kepalanya. Gue nggak bisa aja keluarga gue direcokin pak. Iya. Namanya Jadi, manusia normal. Lebih baik gue jadi garda paling depannya aja deh. Maksudnya sosial media kan juga tempat gue bekerja. Takutnya kalau misalnya nyokap gue kena, jadi ada kerjaan yang terganggu juga. Jadi gue kayak sakit hati juga, kerjaan juga. Jadi gue serba salah deh. Gatel pala. Terus dia ngomongnya, emang kenapa mama nggak boleh main TikTok? Takut kamu kalah terkenal. Tapi nyokap gue sekarang udah mulai ngupload juga main golep. Udah ngerti dia milih sound. Mau lihat? Milih sound. Nih. Oh milih sound. Iya milih sound nih. Lihat. Katanya nggak punya duit, tapi kok golf mulu. Kalau buat driving ada ya, kalau buat driving, buat lapangannya nggak ada. Miskin. Emak gue salah satu orang paling pekerja keras. Paling kuat. Paling kokoh. Dia tuh orangnya kalau ada kata yang paling tepat adalah kokoh. Karena dia itu benar-benar pendiriannya kuat banget. Gak bisa digoyang tuh. A ya A, B ya B. Sama kayak dia. Ngadu apa kita? Ya emak gue senior bos. Oh iya lebih senior ya. Lu tapi gimana? Lu kan kalau misalkan nyokap ya semua orang tuh kan pasti punya orang tua ya, punya tingkahnya masing-masing. Kayak lu bertingkah di depan mak lu lah. Lu ngeliatnya gimana keharmonisan dan kedinamisan antara lu dan Mami Yuli? Jujur sih gue baru akhir-akhir ini gue terbuka dengan nyokap. Karena biasanya tuh gue so kuat gitu, gue tuh nggak ngerasa nyokap gue tuh tahu apa yang gue hadepin kayak Sotoy. udahlah, iya gue sotoy. Tapi gue akhir-akhir ini gue ya terbuka, saya sering curhat. Pokoknya di saat yang orang-orang ngomong anak mami tuh memang gue lagi deket-deketnya gitu. Titik balik lu terbuka? Tiba-tiba gue terbuka ya semenjak sama Rania. Bener? Semenjak sama Rania gue jadi terbuka aja sama nyokap. Kenapa? Karena di hubungan gue sebelumnya kayak mama nggak tahu, mama udahlah. Kan nggak lu usah gaul dulu malah. Gaul banget lu mah. Iya, gaul terus gue ya nggak pernah dengerin omongan nyokap lah. Makanya hidup gue sengsara mulu. Ada baik Bagen. permasalahannya. Lu katanya bilang ke Rania lu apa aja udah pernah lu. Hah? Lu katanya bandel banget lu dulu bilangnya. Iya, gue kan nggak datang ke dia dengan gue tuh orang baik gitu, nggak kayak gitu. Gue kan datang ke dia, gue pernah jadi orang yang tidak baik, gue bilang gitu. 1-10 lu ceritain tidak baiknya berapa? Cerita ke dia, Heeh. ya mungkin 7 lah, Gak lu 8-8-in. 7,5. 7,5. Takutnya dia nggak bisa nerima pak. Tapi dia gimana? Gue masih jaga perasaan lah. Tapi dia gimana? Dia bilang awalnya berat. Oh gitu ya? Untuk menerima 7 itu. Tapi sekarang udah oke lah. Masa lalu gak bisa diubah kata dia. Dewasa amat nih 50 pertandingan. Ih, lu soalnya ini apa kan lu merasakan jadi berondong begitu emang. Iya kali ya. Iya. Umur mah gak bohong. Gue beda 5 tahun, lebih di ayam lagi. Dulu gue bocil. Gue 18, cewek gue 23. Gila ya. Sekarang gue udah 25. Oh maksudnya, oh iya. Oh Jadi dari tadi lu gue ngomong gak nyambung gitu ya? gak nyambung kok. Masa diayomin. Oh iya kan Aput kan lebih tua. Iya. Tapi gue ngerasa selalu lu yang lebih tua loh. Kenapa ya? Gak tahu. Mungkin karena lebih mature kali ya. Mapan kali. Enggak. Apaan? Pria matang maksudnya. Matang. Tapi 1 sampai 10 lu seberapa matang? 1-10 seberapa matang? Iya. Well done kah? Medium well kah? Menurut lu? Nggak tahu ya gue. Gue semua takarannya pas pertama kali pacaran sih gue mentah banget sih. Tapi satu hal kalau dibilang seberapa matang gue bisa jawab. Tapi kalau misalkan apa yang pasti adalah gue teruji waktu. Damn. Itu apa tuh? Maksudnya itu apa maksudnya? This is done. Ininya udah teruji. Udah pria sejati. Pria sejati ada jalunya.
Ya pokoknya gitulah. Ya. Tadi kan lu ngomongin haters, terus lu gimana? Apa yang lu mau ngomongin sama pendukung-pendukung lu kan pas lagi ini lu emosional banget speechnya. Apa yang kamu mau kasih tahu ke penonton kamu? Gue cuma mau bilang ke semua penonton gue, sisipkan nama Rajadin Putra Bahtera di doamu setiap malam. 1% adalah usaha, 99% adalah keajaiban yang Allah yang akan mengizinkan. No gitu. Apa lu mau ngomong apa? Ya begitu dah. Ya gak asik lu bener. Orang Gue ini. malu pak ngomong sama siapa-siapa pak. Hah? Mau ngomong sama coach juga malu karena gue kalah. Jadi ngerti gak sih? Paham gak sih? Kan gak belum pernah kalah ya. Malu gue jadi ngomong karena gue kalah. Jadi mau ngomong ke mereka tuh aduh mau minta maaf gimana. Gue kalah guys. Jadi ya udah gue minta maaf kalau gue kalah. Jadi dan kalian juga jangan repot di sosial media ngomong gue bakal menang kalau gue ini itu. Malu cok. Kalah aja udah. Kalau gue jago ya udah nggak apa-apa alhamdulillah gue jago. Tapi jangan Jaden aslinya menang nih lawan nih Gabra nih kalau gini. Malu gue gitu. Karena ya udah as a gentleman gue menerima kekalahan gue. Mungkin nanti kita bakal coba lagi dan gue akan menjadi diri gue yang versi terbaiknya lagi. Dan mungkin dari segi apapun ya, maksudnya dari segi artikulatif kah, kadang-kadang gue ngomongnya masih terbata-bata. Dari segi gue fisik, mental, lebih jadi apalagi sekarang kan gue sudah break the limits bahasanya. Gue baru upload tuh di YouTube tuh. Oh. Break my limits. Gue udah break my limit jadi ya ketakutan gue udah sekarang ya 10% lah kalau mau tanding. Karena gue masih butuh ketakutan sebenarnya pak. Itu pelajaran yang gue ambil juga tuh. Wajib. Semua Gue masih orang, butuh rasa takut sebenarnya. semua orang yang naik ke ring tidak takut sama sekali pasti jatuh, kecolongan lah. Iya jadi gue masih takut tapi cuma 10%. Itu gue sengajain itu. Lu mah ngomong suka-suka lu aja mau ngomong apa? Iya. Ya begitu. Apalagi lu mau apa lagi penutup? Nanti gue bakalan comeback lagi kali ya. Pas gue udah mulai pede. Kita bangun PD-nya lewat live. Menurut lu gimana kalau gue nge-live lagi? Ya bagus lah live seru, nggak banyak juga orang bisa nge-live. Kalau lu bisa jadi apa ya namanya kreator live yang mantap, itu good for you, good for the industry. Pokoknya membership, tenang aja membership. Kita bakal bikin konten ya Black. Banyak. Membership eksklusif, tenang aja. Relax. Relax. Lu bikin konten apa emang? Banyak, kan ide nanti muncul sendiri. Mencet jempol. Ada ide. Bener. Lu mencet jempol gimana? Gimana cara mencet jempol lu kasih tau dah. Ada ide. Mau tidur, ada ide. Ya kan? Tulis dulu. Tulis dulu. Tenang aja. Ya udahlah. Oke. Terus apa? Nggak ada lagi penutup? Udahlah. Udah. Iya. Tapi obrolan kita gimana menurut lo? Ya oke, obrolan-obrolan santai setelah tanding. Kayak orang laki-laki ngobrol aja. Lu laki-laki apa masih bocah lu? Laki-laki bro. Dari sisi mananya laki-lakinya? Hah? Dari sisi mananya laki-lakinya? Lu bisa buka celana gue untuk ngecek. What the fuck man? What the fuck? Ya gitu. Lebih bertanggung jawab, lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa mengontrol, mengayomi orang-orang di. Rania bilang Raja itu orang yang paling tenang sedunia. Raja itu orang yang paling tenang sedunia. Lu dipanggil Raja sama Rania ya? Jaden. Raja kalau ngomong sama mama Raja. Raja orang paling tenang sedunia. Lu kalau nikah undangannya RR, apa Raden, apa Putra Putri? Kagak kepikiran sih ya, belum kepikiran sampai situ. Kan step by step maksudnya mikirannya. Kagak langsung ke RR. Step by step Kalau lu mikirnya. punya anak mau namanya siapa? Astaga kejauhan lagi. Kalau gue punya anak deh lu kasih nama siapa? Kalau cowok. Gue kalau punya anak, nama anak gue Pokyok. Soalnya dia yang sponsor.
Kalau Pokyok sponsor, nama anak gue jadi Pokyok. Foto. Nggak tahu lah, gue belum kepikiran Pak. Punya anak itu harus step by step, kita pikir step by step. Kalau gue punya anak, lu mau kasih nama siapa? Kalau lu punya anak, gue mau ngasih nama siapa? Iya. Masa gue yang ngasih nama anak, maksudnya gimana Ya Pak? dari tadi tuh gue nanya itu sebenarnya, cuman lu jawabnya yang lain. Gue anggap lu lagi efek obat lah. Efek obat jangan begitu Pak. Ntar gue ditangkep kalau kenapa-napa nih. Lu gak ada obat anti nyeri? Udah kagak. Nyisa kayaknya. Ya udah lu mau punya anak namanya siapa? Kalau kenapa lu kena ganti-ganti pertanyaan? Gue nanya kalau gue punya anak lu mau kasih nama siapa? Kenapa Kasih- gue yang ngasih nama? Kasih ide kali bos. Katanya ada ide. Oke. Pencet jempol dapat ide. Ada unsur Beyond Combatnya. Apa? Ada unsur Beyond Combatnya. Apa? Ahmad Madness. Udah kali ya kita ya? Iya coba lu closing lu apal gak closing gue? Nggak hafal. Jangan lupa stay sane, stay insane. Nggak tahu gue nggak ingat. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay sane. Apa arti stay sane? Tetap waras, Stay healthy. tetap sehat. Terus see you on next video. Ketemu di video selanjutnya. Di closing yang itu yang rentet gitu. Closing lu dah. Gue nggak pakai closing. Kalau gue udah males langsung gue matiin aja. Bikin closing. Ya Allah Pak, disuruh mikir mulu. Ya. Lu kan jadi YouTuber udah lebih lama dari gua. Iya, gue cuman punya opening, nggak punya closing. Opening lu gimana? Halo guys, this is Jaden Batra. Welcome back to my channel. Sekali gue bakalan ini gitu. Tapi kalau closing kalau gue udah males, udah closing, matiin. Kadang-kadang gue sambil begini tiba-tiba closing. Ya udah bikin closing buru. Ya udah lu bikinin buat gue. Kan lu mentor gue. Lu pakai ya. Iya. Lo semua culun, gue doang yang nyampe. Gue Jaden Batra, see you on next video, bye gitu. Bener ya? Iya. Oke, gue pakai. Lo semua culun, gue doang yang nyampe. See you on the next video. Lah, gue Jaden Batranya Oh ya. mana? Lo semua culun, gue doang yang nyampe. Gue Jaden Batra. See you in the next video. Bye. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena yang pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.